Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Cipto Suharsoyo, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 182 di Kabupaten Mojokerto. Pada video kali ini saya akan menyajikan rangkaian kegiatan supervisi akademik pada proses pembelajaran dengan berpikir berbasis kucing dan melakukan refleksi atas kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabarakatuh. Saya Cipto Suharsoyo, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 182. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata supervisi akademik berbasis kucing pada rekan saya Ibu Delia Nurul Afifah. Bagaimana kabar Bu Delia? Alhamdulillah baik, Pak. Perkenalan Bu, izin pada praktek supervisi akademik ini, di mana saya akan melakukan percakapan ini Bu seputar pembelajaran yang akan Ibu Delia lakukan di kelas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih banyak waktunya Bu Delia. Sama-sama, Pak. Mohon izin saya melakukan tanya jawab sedikit tentang persiapan pembelajaran Ibu besok hari ini Bu. Bu Delia, apa tujuan pembelajaran Ibu Delia untuk pembelajaran besok ini Bu? Untuk besok saya mengajar pengampu dari dasar-dasar otomotif. Saya akan mengajar tentang alat ukur, Pak. Di mana nanti tujuan anak-anak itu yaitu melakukan mengetahui tentang macam-macam jenis-jenis alat ukur, dan kemudian anak-anak bisa menggunakan alat ukur dan membaca alat ukur sesuai SOP. Oh iya, bagus sekali nih Bu ya. Jadi intinya Ibu akan melakukan pembelajaran tentang materi alat ukur, di mana tujuannya itu ingin siswa mengetahui alat ukur sehingga mampu menganalisanya ya Bu ya. Dan yang kedua, Ibu menginginkan dari siswa akan melakukan praktek ya kan, praktek unjuk kerja, sehingga mereka mampu melakukan pengukuran alat ukur sesuai SOP. Menarik sekali ini Bu. Selanjutnya ini Bu Delia, apa area pengembangan yang akan dicapai Ibu? Kira-kira ada apa saja itu Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu tentang keaktifan siswa, Pak. Ketika saya memberi materi, siswa antusias, kemudian siswa dapat melakukan feedback kepada saya. Contohnya dia bisa membaca alat ukur dengan baik, kemudian menggunakan alat ukur dengan baik. Itu sudah itu keinginan saya untuk di materi ini. Menarik sekali ini ya, area pengembangan yang Ibu Delia sampaikan terkait tujuan pembelajaran, terus area pengembangan yang ingin dicapai. Intinya keaktifan anak itu yang utama ya Bu ya, untuk menggunakan alat ukur. Dan selanjutnya Bu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu termasuk area pengembangannya, strategi pembelajaran yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Yang pertama, tugas saya yaitu menyusun RPP. Kemudian yang kedua saya menggunakan benda nyata, alat ukur secara nyata, mempraktekkan kepada anak-anak, kemudian anak-anak bisa menangkap, menyerap apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD kepada siswa saya, agar anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wah, luar biasa ini Bu ya. Jadi intinya mulai daripada perangkat pembelajaran sampai dengan real penggunaan alat kan gitu ya Bu ya, termasuk penggunaan nanti diselingi dengan pembagian
pengerjaan tugas di LKPD ini luar biasa ini Bu, menarik sekali. Semakin saya penasaran ini Bu Delia, untuk besok pembelajarannya seperti apa. Semoga anak-anak antusias ini Bu di kelas mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya ini Bu Delia, kira-kira media pembelajaran apa ini yang sudah Ibu persiapkan? Untuk sementara saya sudah menyiapkan video pembelajaran agar anak-anak bisa melihat tentang bagaimana fungsi alat ukur, kemudian cara kerjanya alat ukur, dapat membaca alat ukur, penggunaan alat ukur, seperti itu Pak. Wah, luar biasa Bu. Semakin penasaran dan menarik ini ya terkait persiapan Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti luar biasa ini persiapannya ya, sangat matang sekali. Nah, terima kasih banyak Bu Delia sudah saya catat ini kegiatan kita pra-observasi. Besok tinggal kita ke kelas nggih. Itu. Saya sangat penasaran ini dengan pembelajaran ini Bu Delia nggih. Semoga aja Bu tujuan pembelajaran yang Ibu Delia inginkan dapat tercapai. Amin. Terima kasih banyak Bu Delia. Demikian percakapan saya sebelum ke kelas untuk melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Terima kasih banyak Bu Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Mas, sebelum memulai pembelajaran ini silakan Danton pimpin doanya dulu sebelum belajar. Mulai pembelajaran hari ini Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Sinten? Oke, saya absen dulu ya. Abdurrahman ada? Siapa berdiri Man? Bajunya rapi enggak? Nah, oke. Ahmad Widianto? Bajunya? Oke. Halo. Aditya? Berdiri ya? Oke, infoletnya Manya ya. Hah? Suwe? Kok bisa? Ahmad Ibnu. Lihat seragamnya Pinter, wes. Nurman. Zaki. Ki, rambutnya dipotong Ki. Akbar. Bar, berdiri Bar. Rapi Bar. Saya belakang. Oke, wes. Aldi Alex. Oke, sip. Sapu kok enggak sapu itu sekolah? Oh, hilang. Alexander. Amos. Berdiri, Mos. Infoletnya mana? Hah? Cuci.
Andika Putra. Dama? Ada suratnya ya? David? Dayu? Iko? Fabian? Fadli? Fahri? Fajar? Fandi? Fani? Fani mana Fani? Firman? Galang? Hendra? Ilham Handika? Wes gak bolosan kah? Wonten. Iksan? Ilham Rosid? Nah. Bentar. Cok bolosan naik. Jevita? Krisna? Faruk? Sakit apa, Le? Jatuh di mana, Le? Belum dijenguk? Belum. Apa? Oh, sak niki. Nanti sama wali kelas. Rosi? Magot? God, jangan telat terus, God. Martivano? Alvin? Rizaldi? Oke, Mas. Hari ini Ibu membawa alat ukur, macam-macam alat ukur. Ada yang tahu ini apa? Wong turun dibuka wis seru ya. Iya, namanya apa? Sebelum minggu kemarin kan sudah Ibu jelaskan tentang jangka sorong. Jangka sorong itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Oke, diameter luar terus, kedalaman terus. Diameter dalam. Oke, Mas, ada 3 fungsi yaitu diameter luar. 1, diameter luar. Kemudian dalam sama penggunaannya bagaimana? Sudah praktek teh ya? Nanti Ibu akan membuat kelompok. Untuk satu kelompok menggunakan alat ukur jangka sorong. Jangka sorong kan ada ketelitiannya berbeda-beda ya? Ada berapa saja? Apa saja? 0,02, 0,05, 0,01. Oke, Mas, untuk kelompok pertama nanti melakukan pengukuran dengan jangka sorong pengukuran 0,05. Kalau yang kelompok 2 nanti pengukuran menggunakan jangka sorong menggunakan ketelitian 0,02. Sedangkan untuk kelompok 3 nanti menggunakan alat ukur apa ini namanya, Le? Mikrometer. Apa perbedaan mikrometer dengan jangka sorong? Fungsinya kalau jangka sorong ini ada 3. Diameter luar, dalam, sama kedalaman. Kalau mikrometer fungsinya untuk diameter luar. Ketelitiannya untuk mikrometer juga ada macam-macam. Yang pertama dari 0 sampai 25 mm ukurannya. Kemudian ada yang 25 sampai 50 mm. Ada juga yang 50 sampai 75. Kemudian Ibu juga bawa alat ukur apa ini namanya? Avometer. Fungsinya untuk apa, Rek?
Mengukur tegangan apa? Arus apa saja yang ada di avometer? AC, DC, kemudian ohm, terus ampere. Oke. Cara penggunaannya sudah bisa ya? Karena minggu kemarin kan sudah Ibu jelaskan cara penggunaan jangka sorong, kemudian mikrometer sama avometer. Harusnya sudah paham. Nanti Mas, tugasnya kelompok 1 menggunakan alat ukur jangka sorong yang 0,05. Nanti tuker dengan temannya yang pakai 0,02. Dipelajari satu-satu. Jadi nanti yang bisa untuk kelompok 2 ya ini. Kelompok 2 pakai 0,02, nanti satu orang pindah ke kelompok 1 untuk mengajari jangka sorong menggunakan ketelitian 0,02. Untuk kelompok 1 silakan nanti satu kelompok yang paling bisa mengajari untuk kelompok 2. Kalau kelompok 1 sudah bisa semua loh nggih. Untuk kelompok senjanya seperti itu nggih. Nanti Ibu kasih soal di papan tulis, nanti presentasikan di depan. Caranya bagaimana ketemu hasil seperti itu. Paham? Paham. Mengambil alat ukurnya kelompok 1? 0,05 ya? Ini dibawa. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? 2 orang sama ambil aki ini leh. Ya. Satunya Mas, ambil di aki. Silakan diskusi tentang alat ukur itu dengan kelompoknya masing-masing. Kalau memang sudah bisa nanti matur ke ibu-ibu, saya sudah bisa, kelompok saya sudah bisa semua, nanti kita loker ya. Oke, silakan. Oke, untuk kelompok pertama soalnya 25, itu ketelitiannya berapa? 0,05. 55. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya bagaimana caranya menemukan hasil 25,55. Silakan. Oke, kelompok 2. Silakan pengukuran 32,18. Itu tadi berapa le pakai ketelitian berapa? Ukuran berapa tadi? 0 sampai 25. 0 sampai 25. Oke, kelompok 3 berhubung ukurannya kan 0 sampai 25 ya. Berarti nanti silakan ukur 20 sampai 68. Silakan dipelajari ini hasilnya seperti itu. Untuk yang kelompok 4 45,90 karena ukurannya kamu menggunakan 25 sampai 50 kan ya? Mas, untuk yang kelompok avometer silakan diukur baterai. Di situ kan ada aki ya. Silakan aki itu ukurannya pakai apa? Arus apa? Tuh, aki. Voltase. Kalau voltase itu ukur menggunakan arus DC. Selektornya ditaruh di selektor DC. Jangan sampai ditaruh di selektor AC. Kira-kira aki itu voltasenya hasilnya berapa? Nah, silakan dicari. Nanti kalau sudah matur ke ibu. Kalau enggak bisa silakan ditanya ke ibu.
Posisinya hitungan off. Kalau cari kalibrasi dulu bagaimana? Kalibrasi dulu. Kali 1. Lah. Duduk ayo, duduk. Kalibrasi. Terus kalau sudah kalibrasi ini kan harus disampai 0 ya. Biar akan 0. Ojo turu tali. Itu berapa? 32,18. Berarti ini Le, ini kalau suami ini harus 18. 18 itu yang mana? Yang di sini. Iya. Berarti ini posisi ini tengah-tengah. Ukurannya berarti 15. 15,68. Yes. Bisa loh caranya? Nah, pinter. Diurui teman-teman nih. 1, 2, 3, 4, 5 diurui kabeh. Gimana? Soalnya berapa itu? 45,90. Lah. 90 oke bener. Di sini berarti yang skala bawah ini harus ada 1 garis 1. Iya. Kalau enggak ada garis 1 ini berarti 50-nya enggak usah dibaca. Berarti hanya 40 saja ya. 45,40. Tapi kalau semua garis bawah ini skala utama bawah ini ada 1 strip saja, 1. Itu bacanya 0,5. Berarti 45 ditambah 0,50 ditambah 0,40 berapa? 45. Diajari teman-teman nggak bisa. Apa itu sih? Nah, itu diajari. Tidak ngantuk, ay. Ngantuk. Sudah bisa? Sampun? Hah? Hitungnya? Ini pakai yang ini Le, saya pinjem. Pakai yang ini. Kamu berapa ini? Ini kan skalanya 50 tuh ya? Ini kan ada skala 10, 50, 250. Berarti kalau di selektornya ini 50, berarti kamu pakai yang 50. Berarti posisi tengah. Nah, ya berarti dibaca yang tengah. Ya. Nanti kan pasti ada punjulnya. Kalau ada punjulnya di sini pakai garis ini loh, hitam-hitam ini loh nih. Nah, bisa? Berapa itu hasilnya? Nah, 30 mana? 30. Ini kan 50 tuh ya. Ini kan 0. 10 tuh. Nah, 10 ditambah berapa garis itu? 12. Berarti 12 volta. Paham? Diajari teman-temannya yang enggak paham. Sampun bisa? Berapa ini soalnya? 25,55. 25, oke. 55-nya? Ya. Diajari teman-temannya yang belum bisa. Sampun bisa semua? Bisa. Oke, tunggu kelompok selanjutnya. Kelompok 2. Mas, kelompok 2 sudah bisa semua belum? Belum. Diajari. Kalau sudah bisa kelompok 1 sudah bisa semua, berarti nanti loker. Kalau sini sudah bisa, berarti sebelah sana. Ya, pindah. Berapa? Kamu mulai 32,18. 32-nya, ini kan nolnya kan lurus dengan 2. Boten lurus harusnya. Ini sebelum loh ini. Enggak, ini masih 31. Di sini berarti. Posisinya di sini. Oh iya. Ya wes diganti saja. Berarti diganti berapa? Sisanya ini berapa? Ini kan tadi 32 kan enggak bisa, berarti 31,18. Ini kan posisinya kan ada 31 tuh ya. Tadi kan kamu umurnya 31.
Coba lihat. Di sini. Sampun? Kelompok 3 sudah bisa semua? Belum? Kelompok 2, kelompok berapa itu? Kelompok 4? Bisa? Bisa semua apa enggak? Belum. Sama Farhan, siapa itu namanya? Fahri diajari. Nanti Fahri maju ke depan presentasi. Yang avometer sudah bisa? Bisa semua apa belum? Kalau bisa, ini yang kelompok 2 kan masih belum bisa, loker. Hah? Masih belum bisa, Le? Bisa pembuatan? Jangan lupa sebelum melakukan pengujian ini dikalibrasi dulu baru. Kalibrasi dulu. Boleh. Fahri bisa enggak, Fahri? Dereng. Ojo dan gimana ora HP bentar ames. Tak bawa ini HP-nya. Yang kelompok 4 itu berapa? 45,90. Ayo coba. 45,90. Silakan. Dari 45. Sudah? 45 mana? Itu masih berapa? Mas, kalau ini sudah 45, ini harus ada lebih 1 garis untuk skala bawah harus 0,50. Magot bisa, Magot? Bisa? Yang enggak bisa siapa? Kelompok siapa? Sudah bisa semua? Fadli bisa? HP-nya taruh, Dli. Bisa? Ini siapa? Jaki bisa? Ki rambutmu potong Ki. Masuk pre suwe gak iso potong rek. Yang ganteng. Rambutmu wingi oleh pacar ta? Mboten. Yes, silakan pelajari. Kalau sudah nanti matur ke Ibu kalau sudah.
Sampun bisa semua? Sampun? Kelompok 3 deh. Dengarkan. Yang kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5 yang sudah bisa silakan presentasikan sesuai hasil yang Ibu tulis di papan tulis. Kalau kelompok 1 ukurannya 25,55, silakan gambarkan sesuai dengan ukuran itu. Silakan perwakilan mawon, 1 anak saja yang bisa boleh maju depan. Perwakilan kelompok 1, kelompok 3, sama kelompok 5. Kelompok 5 silakan gambarkan avometer. Hasilnya dengan Aki tadi ya. Aki tadi hasilnya berapa? 12. Silakan gambarkan sesuai dengan itu. Paham? Boleh. Monggo. Apa? 1 anak boleh, yang paling bisa. Kalau memang yang gambar, Mas, kalau memang ada 2, yang 1 gambar, yang 1 menjelaskan juga boleh. Gambar tuh. Silakan, ayo. Ayo kelompok 1. Silakan digambar di bawahnya ya, Le. Paling bawah. Kenapa? Kalau pokoknya yang paling bisa gambar sama menjelaskan monggo maju. Kenapa? Enggak. Nggak usah panjang-panjang, intinya saja itu. Kenapa? Mananya? Yes, deh. Ini hasilnya berapa? Nanti sampaikan ke Ibu, nanti tak tulis di papan tulis. Jangan digonta-ganti ya itu ya. Gimana? Nah, silakan dijelaskan. Oke, Mas, minta lain, kelompok lain silakan diperhatikan. Temanmu yang kelompok 1, jangka sorong ketelitian 0,5 untuk presentasi. Ini skala utama dan ini skala minus. Dan jaringan 25,55. Yang skala utama kan ini kan 20, 1, 2, 3, 4, 5. Skala minusnya kita nah, kan kita ini dari 55.
Namun, oke, Mas, kelompok 1 sudah menjelaskan. Ibu jelaskan lagi bagaimana caranya. Kalau kelompok 1 dari hasilnya kan 25,55. Bagaimana caranya bisa mengetahui ini? Caranya buat garis dulu. Yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Gambar ini kan 20 Le, ya. Di sini untuk skala utamanya, silakan cari poin 25. Di sini angka 2. Satu garis di skala utama adalah nilainya 1 poin. Berarti di sini ukurannya berapa? 20 ditambah 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian skala noniusnya berhenti di angka 0. Berarti 25,00. Sedangkan yang ditanya adalah 55. Kemudian tambah lagi. Skala nonius tambah 1 garis nilainya berapa? Ketelitiannya 0,05. Nilainya 5. Berarti 5, kemudian 10, 15, 20, 25, 35. Nah, di sini 4. Nah. 40, 45, 50 sampai 50. Sampai sini paham? Paham. Nanti enggak paham, nanti kelompok 1 tukar ke kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Silakan menjelaskan tentang angka yang Ibu tulis di papan. Silakan digambar. Ayo. Kelompok 3. Nol koma 0,18. Lurus dengan 0,50. 0,18. Red, tambah. Oke. Oke, Mas, kelompok 3 hasilnya seperti itu. Kalau 68 bagaimana skala utama yang bagian bawah ada satu strip yang melebihi garis skala utama bagian atas. Kalau ada yang lebih berarti ditambah 0,5. Oke, kelompok 4 masih belum bisa kelompok 4? Belum. Ayo kelompok 5, silakan. Mana? Oh, saya ganti karena tadi alat ukurnya macet. Jadi saya ganti 10,68. Saya ganti. Ayo, yang avometer silakan. Mau maju tak kelompok 4? Ya, boleh.
Dari 40 saja. Dari mulai 40. Itu kan kamu langsung 45 ya? Dari 40. Tinggal ditambah garisnya 5. Paham nggak? Ini kan Mas, ini lah. Nanti di sini. Paham? Berarti di sini tuh, nggak usah panjang-panjang. Sini, thread 40. Sini, thread 4. Thread yang panjang tuh, yang panjang. Thread 4. Nah, tambah garis 1 2 3 4 5. Nah, baru di sini dikasih. Hasilnya berapa, Le? Berapa sih? Hah? 26 koma berapa? Betul. 26 koma berapa? 30. Tiga puluh berapa tadi? Oh, 26. Kalau 26 pas bagaimana? 26 pas. Sudah. 45,90. Oke, Mas. Sudah. Kelompok 4, kelompok 1, 3, 4 sudah, tinggal kelompok 2 sama kelompok 5. Silakan maju. Kelompok 2 masih mencari tahu, silakan kelompok 5. Ayo kelompok 5, ayo. Ayo di sini, Le. Berapa? Gimana? Kalau 26 pas. Gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini toh? 0. Ya. Ini toh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 0, sini. Tinggal tambah ya? Tambah sedikit saja. Fotokopi kakak. Ya. Ayo kelompok 2 bisa? Silakan maju. Kelompok 5 lah bulat. Ayo. Sampun, yang belakangnya dikasih seret gitu. Oke, kamu pakai biar tahu caranya membedakan itu pakai berapa, kamu skala utama skala nulisnya berapa, 0,0 berapa?
ketelitiannya? Kamu pakai ketelitiannya berapa? 0,02. Nah, yang bawah di skala nonius silakan dikasih garis biar tahu kalau itu 0,02 G. Sudah, thread 1. Oke. Oke, Mas, untuk yang kelompok 1 dan 2, cara membedakan kalau yang kelompok 1 pakai 0,05, berarti satu garisnya dia angkanya 0,05. Kalau yang kelompok 2, satu garisnya angkanya 2. Ya, paham? Yang kelompok 5 terakhir, enggak bisa-bisa. Dihapus dulu enggak apa-apa. Papannya, minta tolong dihapus dulu. Langsung gambar kotak biasa saja. Terus dipotong tengahnya. Nah. Oke, wes. Nggak usah banyak, langsung ke DC-nya saja. Langsung voltase di situ ditulis DC. Nggak usah, langsung DC saja. Selektornya arahkan ke DC, sudah. Nah, sudah sampai situ. Arah panah. Dikasih arah panah, biar beda. Dikasih arah panah itu loh. Nah, oke. Salam. Nggak apa-apa sudah. Kita aja nggak apa-apa. Oke, Mas. Dengarkan, nggak usah bicara. Ayo. Kelompok 4, hadap sini. Oke, Mas. Untuk yang kelompok 5, dia pakai avometer. Aki, dia mengukur aki. Aki voltasenya berapa? 12 voltase. Di situ dia sudah menggunakan alat ukurnya, pakai avometer. Dan diketahui hasilnya juga sama, 12 voltase. Ada yang tanyakan? Betul. Sekarang kelompok 1, salah satu anak pindah ke kelompok 2, kelompok 3 pindah ke kelompok 4, kelompok 4 pindah ke kelompok 5.
salah satu saja diajari bagaimana caranya. Oh, langsung mawon. Oh, nggih pun. Oke, Mas. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum Ibu akhiri, ada yang ditanyakan dari alat ukur jangka sorong, mikrometer, sama avometer? Paham semua? Oke, Mas, untuk lanjutnya untuk minggu depan silakan dipelajari tentang macam-macam alat ukur juga. Minggu depan saya akan loker untuk yang kelompok 1 sudah dengan jangka sorong, berarti minggu depan pakai avometer dan sebagainya, seterusnya seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, silakan dipersiapkan dulu. Disiapkan dulu, ya. Oke, Mas, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Bu Delia. Bagaimana kabarnya ini Bu? Iya. Bagaimana ini, ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya mau tanya hasil yang kemarin observasinya, bisa kembali saya. Oh iya. Nggih. Jadi ini Bu Delia, memang waktu kemarin waktu Bu Adel tampil di kelas itu sudah luar biasa bagus Bu. Untuk apa? Ibu dalam menjelaskan materi, termasuk menggunakan media pembelajaran, termasuk penyampaiannya dan mendemonstrasikan peralatan itu sudah bagus, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Memang satu sisi ada beberapa catatan dari saya itu terkait pembelajaran yang kemarin. Nah, terus pasca Ibu melakukan demonstrasi pembelajaran di kelas kemarin tuh, bagaimana perasaan Ibu waktu kita melakukan supervisi yang kemarin? Alhamdulillah senang Pak, karena saya dapat ilmu baru tentang pembuatan PPDB, cara pembelajaran untuk anak-anak bagaimana yang Oh, seperti itu. Alhamdulillah, memang untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran itu pola-pola strategi guru itu memang itu ya Bu Delia ya, salah satunya dengan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira ini Bu Delia, waktu Ibu melakukan pembelajaran demonstrasi kemarin, barangkali ada kendalanya atau bagaimana menurut perasaan? sebenarnya ada kendalanya itu di siswa sendiri. Cara mengkondisikan siswa saat pembelajaran biasanya ada yang rame, ada yang belum bisa kondusif. Karena siswa kan ketika saya membuat kelompok, ada siswa yang berbicara sendiri, ada yang bertanya dan sebagainya. Oh, itu yang iya. Berarti intinya untuk siswa itu kadang ada yang tidak konsen kayak gitu tuh ya, terus ada yang rame kadang kan. Terus dari ini Bu, dari refleksi pembelajaran kemarin, barangkali aja ada keinginan Ibu untuk memperbaiki yang kemarin tuh gitu. Insya Allah nanti ada Pak, nanti saya akan evaluasi lagi bagaimana caranya anak bisa antusias untuk belajar. Oh, seperti itu. Ya. Memang intinya untuk pembelajaran tadi itu ya memang selalu kita ini Bu ya, kita merefleksi dari yang pernah kita sampaikan kan gitu. Iya, berinovasi kan gitu. Terus
untuk itu Bu, dari Ibu memperbaiki pembelajaran itu, barangkali aja ada rencana tindak lanjut ke depannya Bu, budaya ini. Cara tindak lanjutnya yaitu mencari faktor yang kekurangan saya. Iya. Ya, cara inovatif, kemudian berpihak pada murid. Rencana saya itu menambah referensi bahan ajar saya. Oke. Kira-kira kekurangan saya yang kemarin itu gimana? Nanti anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Oke. Luar biasa. Jadi intinya Ibu berusaha itu potensi diri kan gitu Bu ya, terus dapat membaca referensi kayak gitu. Seumpama itu andaikan hasil budaya dari rencana tindak lanjut budaya kemarin itu, itu kira-kira ukuran keberhasilannya bagaimana menurut Ibu? Keberhasilan menurut saya itu ketika anak itu bisa menyampaikan di depan, presentasi di depan sendiri tentang fungsi alat ukur, macam-macam alat ukur, dengan cara penggunaan alat ukur dia sudah bisa menguasai. Berarti mereka aktif terus bisa mendemonstrasikan semuanya kayak gitu ya. Seumpama ini dari waktu pasca praobservasi dulu kan ada skala itu ya, yang dimana evaluasi Ibu itu skalanya kemarin saya tangkapkan 6, andaikan 1 sampai 10 pengajaran pembelajaran di kelas itu mempunyai skala 6 kan gitu. Dari pasca dari rencana tindak lanjut ke depannya itu berapa kira-kira untuk memberikan penilaian terhadap keaktifan siswa, termasuk itu yang Ibu inginkan Kalau sekarang? keaktifan siswa itu kalau bisa ya Pak. Yeah. Kalau semua guru pasti pengennya Pasti. sempurna. Yeah, Tapi pasti. kalau untuk sekarang anaknya masih belum. Oh, 8. Dan antusiasnya masih ada beberapa anak yang tidak antusias, maksudnya masih mungkin masih belum paham apa yang tentang penggunaan masih belum paham. Oke. Berarti dari 6 peningkatan ke 8 ya, bagus. Terus terkait ini Bu, skala sudah, rencana tindak lanjut sudah, keinginan yang paling dalam begitu sebagai guru terhadap anak-anak gitu keinginannya. Kalau untuk keinginan dalam pembelajaran saya khususnya untuk materi kurikulum, anak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi nanti di kelas 3 kan biasanya ada ujian, anak bisa sendiri, itu kepuasan sendiri. Oke. Wah, luar biasa Bu, yang baca apa yang Ibu inginkan, terus apa yang Ibu ingin kembangkan itu bisa dengan mudah terrealisasi ya. Kayak gitu tuh harapan saya. Terus dari kegiatan kita Bu, mulai praobservasi sebelum Ibu mengajar ya, termasuk kemarin kita melihat juga proses mengajar, termasuk hari ini kita melakukan dialog ringan pasca di kelas. Yang Ibu rasakan itu bagaimana Bu saat ini praktek coaching? Saya senang sih Pak, dapat ilmu baru, kemudian saya juga bisa menerapkan ke peserta didik yang diambil sama ahli yang positif. Oke. Ya, luar biasa Bu Delia refleksi ini ya. Intinya harapan saya sebagai pendidik ya, kita ya sama-sama pendidik selalu ingin meningkatkan kompetensi kita kan gitu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan strategi yang ada kan gitu. Oke, luar biasa Bu Delia. Sukses Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.